orang yang terus hidup dalam kasih, menjadi sahabatnya Allah. Karena Allah adalah kasih. There's a level of trust. Ada suatu level kepercayaan yang ilahi, yang diberikan pada kehidupan orang-orang tersebut. Yang belum diberikan pada orang-orang baru. I want to encourage you. Untuk benar-benar komitmen hidup di dalam kasih terhadap sesama. Saya percaya kerohanianmu akan menjadi senjata di tangan Allah. Yesus, kau yang termanis, terindah, tiada yang seperti engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan firman di balik salib-Mu supaya your people fall in love with just you. You only, oh God. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerimanya dan duduk manis seperti Maria di bawah kaki Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Amin. Silakan duduk kembali. Praise the Lord. Sepanjang hari saya akan berkhotbah di Gandaria City, GMS Jakarta Selatan. Ini adalah menu khotbahnya. Ada pertanyaan, kenapa dibagi jadi 3? Yang pertama nanti saya bahas sebentar lagi, kenapa aku tidak merasa hidup secara rohani. Ada beberapa orang. Dan yang dari Super Conference kita harus komitmen. Kita gak akan pernah pingsan secara kerohanian. Pastikan itu kepala kita itu selalu dialiri darah. Yaitu darah Yesus yang segar. Di hati kita selalu diisi dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu kering rohani, mati rohani lagi. Jaga vitalitas rohanimu sampai Tuhan datang. Mari kita buka sama-sama di Efesus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-15 sampai 23 menjadi pembahasan kita di kebaktian pertama. Kenapa aku tidak merasa hidup secara rohani bagi beberapa orang? Kalau ini gak berlaku buat Anda karena Anda hidup, maka Anda juga bisa belajar ini untuk orang lain. Dan CGL juga jadi mengerti membernya kenapa begitu. Kita tidak menghakimi tapi kita akan bantu. Kita harus menolong orang lain dari semua pertolongan yang kita bisa berikan. Membangun spiritual life, kehidupan orang lain secara rohani itu sangat penting karena itu faedahnya sampai kekekalan. Sedangkan kalau olahraga juga penting sekali kalau mau umur panjang. Tetapi itu hanya berguna untuk hidup sekarang. Mari kita sekarang baca dulu ya ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, kata Paulus, dan tentang kasihmu terhadap sesama semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Katakan roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Katakan amin dulu. Kenapa seseorang bisa merasa hidup rohaninya mati? Itu karena salah menempatkan diri atau salah fokus dia. Zaman sekarang ini ada kata-kata baru, kita harus ngerti semuanya, yang FOMO lah, yang apalah. Ini salah satunya itu salfok. Saya dulu ngerti salfok itu apa sih? Salah fokus atau gagal fokus. Kalau kita fokus pada perkara-perkara yang salah, dan kita terus fokus pada perkara dunia, manusia roh kita akan mati.
Demikian pula ada orang yang salah doa, bukan berarti dosa, tapi dia nggak mengerti apa gunanya. Kalau kita doa makan, misalnya kita berkata, Tuhan berkati makan minuman ini, jadikan kekuatan secara jasmani dan secara rohani. Itu meleset sedikit, meleset beberapa derajat. Karena makanan kita, yang kita makan hari ini, itu berguna secara fisik. Besok keluar di jamban, kalau enggak masalah. Makananmu, apakah itu makanan Jepang, makanan Nusantara, steak, sayur mayur, buah, semuanya itu enggak akan kena ke manusia rohmu. Itu penting karena tubuh kita adalah bait suci. Nah, Tuhan gak pakai spirit yang gentayangan. Orang udah mati ya udah kelar rencana Allah di bumi. But your physical food doesn't feed your spiritual man. Kenapa kerohanian seseorang kering kerontang? Karena dia gak makan. Gak makan ya gak hidup lah. Atau gagal fokus. Dia fokusnya bukan Yesus. Kalau kita tidak benar-benar profesional membangun manusia roh kita, nanti kita akan sengsara. Karena roh itulah yang memberi makan segala-galanya. Your spiritual life in trouble, your marriage will soon be in trouble. Kalau kehidupan rohanimu gak betul, lama-lama nanti leadershipnya juga gak benar. Gak takut sama orang. Gak takut sama Tuhan. Jadi melakukan semua serba di depan manusia. Disitulah keluar yang namanya segala macam dosa di tempat tersembunyi, korupsi dan sebagainya. The problem of this world, masalah dunia ini bukan masalah emosi, healing. Orang kan sekarang, zaman sekarang, generasi sekarang dikit-dikit healing. You see, healing apa? Jangan cari healing, cari the healer. Cari sang penyembuh. Hari-hari ini ya, orang-orang gak ngerti bahwa masalah yang dihadapi oleh dunia ini bukan ekonomi. Tapi krisis kepercayaan, masalahnya itu masalah dosa. Jadi if your spiritual life, kalau kehidupan rohanimu gak bener. Gak bener semuanya. Gak betul. Karena your spirit is your life's foundation. Fondasi kehidupanmu adalah manusia rohmu. Kalau itu gak diberi makan, gagal fokus. Kita gak profesional. Main basket juga semua orang rebutan bola itu. Tapi 5 lawan 5. Hari ini lagi sepak bola nih. Siapa pegang Argentina? Saya gak ngikuti soalnya. Brasil. Saya pegang Persebaya. Semua orang tahu aturannya, nggak bisa tuh pakai aturannya badminton terapkan di sepak bola. Nggak bisa, kita nggak bisa one man show. Kalau sepak bola harus kesebelasan. Tapi badminton kalau tunggal, jangan asiknya rame-rame di sana, nggak boleh juga. Profesional, Anda harus membangun kehidupan rohanimu dengan profesional. Ke gereja ya ke gereja, pro, jangan amatir. Kecuali hari ini kan masih lalu lalang nih manusia. Kalau enggak, kita semua harus zonasi. Gak ada orang training itu pindah-pindah gym itu gak ada. Kalau memang mau profesional. Jangan pindah-pindah gereja. Meskipun kita sama-sama GMS juga, kalau bisa ada waktu yang tepat. Misalnya saya ibadahnya pukul 10 ya pukul 10. Bukan berarti hukumnya itu wajib dan hukum mati, bukan. Kadang-kadang kita traveling, kadang-kadang apa dan sebagainya. Tapi kalau kita punya disiplin di hari-hari normal, miliki ketetapan, miliki kepastian, miliki komitmen. Datang lebih awal, lebih pagi, persiapkan hati supaya kita gak tergesa masuk, tergesa pulang. Tuhan tuh melihat hal-hal seperti itu. Kita bawa Alkitab kita, profesional, masa orang pergi ke lapangan badminton, ya, tidak membawa raket, gak apa-apa, raketnya AI aja. Dan kita benar-benar pro. CG ya CG, persiapkan dirimu. Banyak orang berkata gini, wah aku gak bisa seperti hamba Tuhan A atau hamba Tuhan si B. Dia bisa ngalir dalam Roh Kudus. Siapa suruh langsung ngalir? Sebelum kita flowing in the Holy Spirit, belajar dulu untuk to walk regularly with the Holy Spirit. Belajar untuk berjalan dengan Roh Kudus. Kalau Anda bisa jalan, Anda bisa lari. Dulu waktu saya belajar renang, aduh bosannya. Itu loh pakai papan itu. Dulu waktu saya di Surabaya, saya ikut di klub yang di jamnya di Surabaya ada klub renang waktu saya masih kecil, klub namanya Hiu. Shark, wah, tapi sekarang jadi kurang keren. Baby Shark, ya, saya memang masih baby waktu itu, masih umur berapa, masih baru wisuda balita, terus belajar renang segalanya itu, udah pakai kakinya cuma disuruh gini. Belum juga pakai papan, masih di pinggiran kaki doang. Bosan, tapi kalau kita bisa jalan, kita bisa katak, kita bisa dadah.
Kupu-kupu belum bisa, saya masih di kepompong. Jangan tergesa-gesa, maunya langsung ngeflow, langsung dahsyat. Sebelum dahsyat, komitmen dulu, saudaraku. Sebelum dahsyat, belajar untuk normal. Sebelum kita masuk ke supranatural, belajar untuk alami ikut Tuhan. Profesional, bangun kehidupan rohanimu, bangun pagi. Doa, cari wajah Allah. Rahmatnya itu baru setiap pagi, bukan setiap malam. Malam boleh tambahan. Belajar bangun lebih pagi, khususnya anak muda. And then kneel down and pray. Beside your bed, not on your bed. Because when you're on your bed, you'll be sleeping in bed. Gak lama lagi. Belajar. Bangun kehidupan rohani itu butuh disiplin. Makanya keluar kata disciple. Dari kata disiplin itu keluar kata murid. Murid itu gak ngeflow. Murid itu komit. Dan murid itu harus disiplinnya tinggi. Ke sekolah juga pakai seragam. Harus ada keseragaman waktu, tempat. Bukan berarti kaku ya. Sama dengan seorang pengkhotbah CGL, gak usah merasa aku gak bisa khotbah, gak bisa sharing segalanya. Pakai sharing material dulu, renungkan, baca lagi sampai kupas. Sebelum Anda mengupas firman harus terkelupas pada dirimu dulu. Baca lagi. Sehingga pada satu titik di mana Anda bisa lihat satu ayat, bisa melihat sesuatu yang orang lain belum bisa. Tapi sebelumnya belajar untuk nangkep dulu apa yang sudah dilihat oleh sesama kita, oleh orang lain. Belajar untuk merenungkan pewahyuan yang mereka dapatkan. Anda cerna itu sebelum Anda memperoleh pewahyuanmu sendiri. Nah saya lanjut ya langsung kepada ayat-ayatnya. Saya mau jelaskan di sini bagaimana caranya kita, kenapa kerohanian kita kok nggak terasa mati. Atau terasa kering kerontang, kering rohani. Ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, kata Paulus kepada jemaat Efesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, berhenti di sana ayat 15, ada kata imanmu dalam Tuhan Yesus. Ini imannya orang Efesus, katakan imanku dalam Yesus. Nah, kalau kita mau rohaninya benar-benar vibrant atau dinamis, sehingga hidup kita pun mengalami dinamika Allah, yang begitu rupa apa yang tidak pernah kita bayangkan bisa terjadi di hidup kita. Yang dari Tuhan tentunya. Kita harus fokus iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman itu harus dalam Tuhan Yesus. Iman itu gak boleh dangkal. Mana ada ayatnya? Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dangkal Tuhan Yesus. Imanmu dalam Tuhan Yesus. Your faith should be rooted deep in Christ and in His Word. Di sini perlu benar-benar bangun iman itu pelan-pelan per sentimeter, per milimeter. Pertumbuhan itu gak bisa bypass proses Tuhan. Itu harus mili demi mili. Imanmu dalam Tuhan Yesus. Fokus ke Kristus. Saya yakin setiap orang yang fokus pada Yesus kalau pernikahannya hari ini gak berbahagia, nanti akan ada sukacita baru dalam Roh Kudus. Kalau hari ini goncangan dalam hubungan pernikahan, itu pasti nanti orang itu kalau memperdalam imannya kepada Yesus, lama-lama sembuh tuh pernikahannya. Apa yang kayak setan akan berubah menjadi seperti Kristus pada akhirnya. Lalu bukan hanya itu, enggak. Iman itu selalu harus diamalkan dalam kasih, karena Roh Kudus itu waktu dicurahkan dalam hati, iman kita bekerja oleh kasih. Bukan hanya imanmu dalam Tuhan Yesus, ayat 15b bunyinya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kita harus hidup, kita akan belajar untuk hidup dalam kasih. Iman ini akan mendidik kita untuk hidup dalam kasih. Jadi omong kosong kalau orang berkata dia beriman pada Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan gosip, benci, fitnah, perpecahan. I don't believe that your faith is truly in Christ. You have faith in your own thinking. Kau punya iman pada pikiranmu sendiri. Orang yang beriman dalam Tuhan Yesus, pasti akan belajar hidup dalam kasih terhadap sesamanya. Kenapa kita kering rohani? Karena isolasi. Padahal sudah gak pandemi. Kalau pandemi kan perlu social distancing. Nah kita sekarang kenapa distancing ourselves? Kenapa kita itu menjauhkan diri kita, bukan hanya dari pertemuan ibadah, tapi menjauhi sesama kita. Karena kita pernah trauma, pernah dilukai, pernah disakiti, pernah kecewa. Kasih itu mengharuskan kita harus hidup bersama yang lain. Tidak ada kasih yang bisa disempurnakan kalau kita hidup sendirian. Gak bisa, Tuhan gak pernah memanggil kita hanya untuk menghangatkan kursi gereja. Tuhan memanggil kita itu untuk benar-benar masuk dalam persekutuan, bukan persekutuan doa. Benar-benar berbagi hidup, itulah persekutuan saudara seiman.
kasihmu terhadap semua orang kudus, kalau orang yang hidup dalam kasih, hatinya selalu basah. Selalu basah. Tapi orang kalau hidupnya jauh dari kasih dan persekutuan dengan saudara seimannya, pasti lambat laun dia kering rohani. Sekalipun dia mau online kayak, sekalipun dia mau belajar sendiri otodidak, ambil seminari, lalu Anda sekolah secara online, belajar semua teologi, malah menjadikanmu Farisi berikutnya. Percuma kita belajar sekolah teologi ya. Saya ini belajar teologi. S1 saya itu seperti double major, tapi bukan. Tapi itu 2 jadi 1, makanya itu banyak yang drop out ketika saya masuk ke tahun keempat. Tahun ketiga udah banyak merotol, itu sudah benar-benar udah gak utuh itu. Karena saya punya dulu itu digabung antara church ministries atau pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Jadi belajar setiap pelayanan yang ada, FLC, family life counseling, everything. Tapi saya juga harus belajar yang namanya Christian education. Dilatih untuk benar-benar bisa mengajar. Seolah double major, tapi bukan. Dan saya belajar itu. Tapi waktu saya mau lulus itu, saya merasa saya baru masuk sekolah sesungguhnya. Ditempa, jangankan lulus. Sebelumnya itu tahun kedua itu saya sudah benar-benar digores-gores sama sesama. Mengasihi beberapa orang lebih mudah Tuhan, tapi kalau kasihmu terhadap semua, that's hard. Saya gak perlu cerita, semua kan sudah ada di buku. Enaknya begitu kalau sudah ditulis itu ya, Anda baca sendiri. Jadi hemat waktu di atas mimbar, gak perlu ulangin. Kasihmu terhadap semua orang kudus, saya benar-benar dibentuk oleh Roh Kudus di dalam gereja, tempat di mana saya dulu digembalakan. It's very hard. Semua jeleknya orang itu keluar, kalau kita hanya bergaul berapa minggu, tapi kalau sudah bulan dan tahun, keluar semuanya. Dan kita cenderung lihat jelek orang lain, padahal kita sendiri juga keluar jeleknya. Itu dibentuk besi manusia, supaya kita bisa menjadi manusia rohani. Kasihmu terhadap semua orang itu so hard, you see. Tapi pada saat saya mau membenci orang lain, saya ingatkan kalau ada seseorang masih bisa mengasihi saya, mereka pun layak membenci seseorang seperti aku. Kalau mereka enggak, aku juga enggak boleh give up. So long kalau di dalam gereja, masih ada orang yang percaya sama saya, mendoakan dan mengasihi saya harus fair dong. Orang kayak aku gini aja loh. Ingat kemarin di Super Conference, Pastor Maxi berkata mungkin gereja ini sempurna, tapi sampai kemasukan Pastor Fuji katanya. Pastor Maxi itu lucu. Ya. Macam-macam orang, gembala di bawah saya ini unik-unik semua juga. Pastor Maxi itu kalau bicara siapa yang setuju? Gak tahu di sini masih ada gak sisa-sisa yang dari Sumatera? Ada ya. Pastor Maxi kalau bicara itu benar-benar tertata, ningrat. Kata-katanya itu loh, kok bisa keluar kata-kata gitu, saya juga gak tahu. Terpelajar banget gitu. Kata-katanya itu bisa lembut, tapi kalau menusuk banget. Itu kayaknya pura-pura lembut, dalamnya itu benar-benar duri terhadap setan, terhadap dosa itu. Terhadap orang-orang Kristen yang masih kedagingan, Pastor Maxi luar biasa. Menatanya kata-katanya, kalimatnya. Kontras dengan Pastor Kuo-Chien. Yang satu ningrat, satu bangsawan, yang satunya seperti preman. Yang memang dulu beliau gangster soalnya Pastor Kuo-Chien itu. Terus lihat Pastor Fuji, yang engineer banget. Insinyur sekali, insinyur bangunan Allah harus begini, harus begitu. Lalu Pastor Moro, yang kelihatan bicara soal visi itu seperti gairah satu-satunya di hidupnya. You see, we have not come this far because we are perfect. Just imagine orang-orang di dalam zootopia ini. Who's who in the zoo? Yang dari bangsawan sampai spektrum satunya preman, itu dibentuk jadi satu tim. Let me tell you, yang normal cuma saya. Apa sih? Pastor Mil, terpelajar. Dan, you see, mengasihi semua orang itu takes not just commitment, tapi takes time. Minyak itu tidak menjadi minyak yang mahal karena sebentar.
Anggur tidak menjadi anggur yang sangat ekspensif. Anggur yang ada pada kita, ini kegerakan kita ini bukan dari 1-2 tahun. Dari tahun 1995 yang paling early, sejak zaman Ungaran, ada Pastor Yo, Pastor ini, Pastor itu. Usia kegerakan kebangunan rohani ini sudah 30 tahun. Anggur itu, kalau Anda tahu wine, saya nggak ngerti, tapi teman saya yang mahir beritahu. Itu ada wine yang disimpan sampai puluhan tahun atau lebih. Itu bukan anggur lama. Anggur lama berarti tidak disimpan di temperatur yang tepat, itu biasanya basi. Yang kayak gitu nggak bisa. Itu orang-orang pecinta anggur ya. Itu mereka simpannya itu di cellar, makanya itu di negara-negara tertentu disimpan di bawah tanah, ada tunnelnya. Kenapa sih? Karena itu tidak boleh jadi anggur lama, sekalipun udah lama sekali. Itu selalu akan menjadi anggur tua. Urapan mengasihi itu, pada mengasihi itu keluar honey, keluar susu madu yang tidak ada. Dan itu membuat hidup Anda itu benar-benar berjalan pada urapan, bukan urapan baru tapi urapan tua. Dan minyak yang berharga, anggur yang tua itu, di mata Tuhan itu harganya seperti anggur-anggur yang ada. Itu seperti miliaran. Itu bukan anggur murahan. You see, there's gonna be a dimension of the Holy Spirit's work in your life. Sehingga orang-orang yang baru berkata, ingin mencontohmu, aku mau, tapi mereka bisa meniru metodemu. Mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu. Yaitu penyertaan Allah yang sama seperti ada dalam hidupmu. Hidup dalam kasih itu gak cupu, tidak lemah. Hidup dalam kasih. Orang yang terus hidup dalam kasih menjadi sahabatnya Allah. Karena Allah adalah kasih. There's a level of trust. Ada suatu level kepercayaan yang ilahi yang diberikan pada kehidupan orang-orang tersebut. Yang belum diberikan pada orang-orang baru. I want to encourage you. Untuk benar-benar komitmen hidup di dalam kasih terhadap sesama. Saya percaya kerohanianmu akan menjadi senjata di tangan Allah. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ini aktivitasnya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini yang menulis surat ke Efesus adalah Paulus. Dan Paulus berkata, aku tidak berhenti mengucap syukur. Ini activity yang harus kita lakukan tiap hari, dalam tiap saat, bersyukur dalam segala keadaan. Kalau kita punya rohani gak mau mati, ini vitamin yang paling mendasar. Belajarlah bersyukur dalam segala perkara. Sebab orang yang mengeluh, membunuh manusia rohnya sendiri. Tidak ada yang namanya spiritual suicide. Seperti menggerutu contoh orang Israel di padang gurun. Satu generasi mati kecuali Kaleb dan Yosua. You see, when you are whining and just complaining about everything, your spiritual man will die because of you, because of yourself, karena dirimu sendiri. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Kerap kali Paulus menuliskan surat-surat termasuk surat-surat seperti yang kita tahu di Filipi dan sebagainya itu dari penjara. Aku gak berhenti loh mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aktivitas the spiritual man atau manusia roh untuk membuat kehidupan rohani kita itu betul-betul luar biasa adalah mengucap syukur dan berdoa. Dua kata yang selalu saya ucapkan tapi bukan untuk didengarkan orang lain. Tapi saya selalu ucapkan pada diri saya sendiri adalah puji Tuhan. Itu memberi makan. Nah ini enggak besok hari berakhir di jamban. Saya memberi makan roh saya, manusia roh sendiri. Setiap kali ada satu kejadian, saya berkata puji Tuhan. Kalau kejadian itu baik, puji Tuhan lumrah. Tapi seringkali juga kita lupa. 10 orang kusta, 9 melupakan, 1 saja yang kembali berkata kepada Yesus, puji Tuhan. Gak segampang itu loh. Ya kalau hidupnya baik-baik, segala sesuatu seolah diberkati, ya gampang berkata puji Tuhan. Ternyata enggak juga, gak segampang itu. Meskipun hidupmu baik-baik, penuh dengan berkat. Hari ini fine. Kalau ditanya sama orang, how are you? Dan sejujurnya Anda memang berhak berkata, I am fine, thank you. Itu pun banyak orang lupa loh untuk memuji Tuhan. Manusia itu biasanya ya, kalau lagi ada perlu, ada butuh itu menghampiri tahtanya. Tapi setelahnya enggak muncul lagi tuh orang dalam hadirat Allah. Jadi saya biasakan diri saya sendiri memberi makan pada manusia rohku sendiri
dengan berkata, dengan mengucap puji Tuhan di dalam keadaan yang baik. Kalau saya menerima satu berkat tertentu atau dapat pertolongan atau kemarin setelah super konferensi berjalan dengan baik, saya tidak ngomong puji Tuhan hanya di atas panggung. Tapi ketika saya sendiri saya berkata puji Tuhan, thank you Tuhan, Engkau telah memberkati jemaatmu. Salah satu puji Tuhan yang saya ucapkan kemarin adalah Tuhan terima kasih, terpujilah namamu. Karena pria yang membawa buyung minyak itu sekarang buyungnya ada kosong, minyaknya di atas kepala kami. Saya berkata puji Tuhan, thank you Lord. Setiap kali kita berkata puji Tuhan dalam situasi yang baik, itu kita memberi makan dan kita ingatkan. Tidak boleh melupakan Tuhan ketika dirimu diberkati. Berkat tidak memberimu makan, semua berkat itu datang pergi. Tapi ketika engkau berkata puji Tuhan, ketika tidak ada orang mendengarkan, manusia rohmu semakin manis dan semakin kuat. Tapi ketika situasi kurang baik, tidak kondusif, tidak sesuai dengan ekspektasi atau jauh dari ideal, atau perkara-perkara yang seolah-olah buruk terjadi, saya tidak akan mengucap syukur karena perkara buruk itu. Saya harap itu nggak diulangi misalnya kalau ada orang berbuat jahat. Tapi di dalam perkara yang saya alami, tetap ada Tuhan yang membela saya. Saya akan berkata, puji Tuhan, lewat perkara ini, aku semakin mengenalmu. Ketika situasinya nggak baik, Anda berkata, puji Tuhan, itu gizinya double atau 2 kali lipat. Itu manusia rohmu lebih kuat. Makanya manusia roh kita itu tahan banting ketika kita dalam ujian dan pencobaan. Kalau kita bisa berkata puji Tuhan seperti Ayub. Jangan takut, jangan GR. Gak semua orang dipilih seperti Ayub. Penderitaanmu dan penderitaanku itu biasa. Gak melebihi kekuatan manusia. Ayub pun gak melebihi kekuatannya karena kasih karunia Allah selalu mencukupkan. Apapun yang kita boleh alami sebagai manusia. Tapi kita gak usah takut kita akan jadi Ayub. Kita mungkin tidak se-worthy atau tidak selayak itu. Tetapi even Ayub loh. Dia berkata puji Tuhan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sedangkan pencobaan kita ini belum sampai mencucurkan darah. Ayub itu sudah menggores-gores badannya dengan beling karena saking gatalnya. Udah semua darah-darah di sana. Paulus sudah disesah 39 kali, 40 dia mati. Dicambuk. Sedangkan di Singapura aja caning itu aja orang pingsan dan tidak bisa duduk 1 minggu. Itu pantatnya yang dicambuk. Itu hukuman publik kan. Itu kebijakan pemerintah Singapura. Dan itu kalau dicambuk, sakitnya minta ampun. Apalagi di zaman Paulus. 39. Singapura mencambuk dengan cambuk yang masih manusiawi. Itu hanya 5, 6, 7 kali, ini 39. Dan Paulus bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu bukan seperti kita pencobaannya, dia sudah berdarah. Kalau kita tidak bisa berkata puji Tuhan saat kita dalam masalah, manusia rohmu itu lemah. Manusia roh kita itu teruji, kelihatan warna asli ketika kita di dalam problema. Dan waktu kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, itu gizinya 2 kali lipat untuk manusia roh kita. Twice as much. Justru manusia roh kita itu ditempa dan jadi berotot ketika kita angkat beban. Saya belajar sesuatu di sini baik dari jemaat Efesus yang dipuji sama Paulus, imanmu itu loh dalam Tuhan Yesus, kasihmu terhadap semua orang kudus teruji dengan waktu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Paulus tunjukkan dari sisinya, sekalipun dalam penjara, I always give thanks. In good times, in bad times. Dan selalu mengingat kamu dalam doaku. He's a man of prayer. Kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh kuat secara manusia rohnya, sehingga ketika krisis terjadi sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita, keluarga kita maupun orang lain, mereka kan seperti burung yang bersandar pada carang-carang rohani kita. Tahu nggak? Kalau saya berada dalam satu situasi, daripada saya nggak akan rasa aman sekalipun di sebelah saya ada seorang binaraga. Tapi ketika dalam masalah mungkin dia menciut nyalinya lalu nangis seperti seorang anak kecil. Saya mendingan dengan seorang biasa, tidak berotot tubuhnya, tapi tahu bagaimana menenangkan yang lainnya. Seperti Paulus di kapal karam. You see, orang rohani itu tidak terasa sampai terjadi krisis. Then you know,
Orang-orang inilah the source of hope bagi orang lain. Sumber pengharapan bagi yang lainnya. Mereka lah the life jacket. Atau menjadi, apa itu life jacket itu apa? Pelampungnya. Saat orang-orang yang lainnya semuanya tenggelam, yang kelihatan gagah perkasa pun satu-satu terbenam. You be that. Jangan pernah kita membanggakan, oh jadi terang garam. Apa artinya? Gampang ketika dalam persoalan. Anda bagian dari masalah, atau Anda bagian dari solusi di tengah-tengah banyak orang itu. Ketika semua orang give up, yang kayaknya hebat, ngomongnya banyak. Tiba-tiba mereka lenyap, tidak terdengar apa-apa, tidak berguna dalam situasi itu. Anda menjadi sumber pengharapan orang-orang di sekeliling Anda. Seperti Paulus menjadi sumber pengharapan ketika terjadi kapal karam. 200 sekian orang, awak kapal itu semuanya bergantung pada imannya. You be that, then you can claim. Maka setelah itu Anda bisa mengklaim dirimu sebagai disciple atau murid Yesus. Atau setelah itu Anda bisa mengklaim dirimu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam bait suci itu, yaitu tubuhmu. Baru bisa kita mengklaim bahwa kita sesungguhnya adalah terang dan garam. You are not that. Belum itu, sebelum kita terbukti di dalam sebuah situasi, you be the turnaround man. Orang yang memutar balikkan. Bukan orang yang memporak-porandakan. Dan Tuhan mencari orang-orang begini. Inilah sahabatnya Roh Kudus di setiap family. In every family. Tuhan mencari yang seperti ini di setiap perusahaan. Tuhan mencari yang seperti ini di setiap gereja. Di setiap kota. Saya sebut orang-orang ini orang kuat. Seringkali kita kalau dengar orang kuat kita harus ikat. Kan ada perumpamaan Yesus berkata kalau kita mau masuk sebuah kota, mau merampok jarahan, harus ikat orang kuat. Mau tahu enggak? Orang kuat sebuah kota itu seharusnya bukan setan. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau mengambil jarahan, mau merampasi harta benda orang kuat itu, maka harus ada orang yang lebih kuat untuk mengikat. Church should be filled with orang kuat. Gereja harus diisi dengan orang-orang kuat. Yang rohaninya kuat. Manusia rohnya dulu. Manusia rohnya itu harus kuat. Itulah sebabnya di gereja ini kita upgrade standar. Standarnya apa? Yang kuat harus juga bukan hanya pemimpinnya tapi juga jemaat. Makanya di gereja ini kita terus latih semuanya harus kuat. Dan saya bersyukur Super Conference kemarin membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Amin. Siapa yang mendapatkan berkat dari Super Konferensi kemarin? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjutkan ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. I love this. Paulus mengajarkan, Paulus ini membuka sekolah doa ini di ayat 17. Sadarkah Anda? Saya kalau ketemu Paulus ya, karena kita kan gak hidup sejaman ya. Tapi suatu hari di sorga juga gak relevan, karena kita di sorga gak perlu doa, udah ketemu Yesus muka dengan muka. Kalau saya bisa tanya sama Rasul Paulus sekarang ya, saya pasti akan ngomong begini, please teach me how to pray. Kenapa? Karena saya itu ngajari jemaat untuk berdoa. Saya sendiri kan perlu belajar. Teach me how to pray. Saya dapat ayat ini. Ayat ini adalah jawaban yang sekalipun gak perlu ketemu sama orangnya, lewat tulisannya. Minta gini sama Tuhan, kata Paulus. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Jangan minta berkat lebih dulu. Berkat itu gampang. Apalagi berkat jasmani, itu kan hanya bonus dari Tuhan. Boleh ada, boleh enggak sekarang, Tuhan selalu pelihara. Minta roh wahyu dan hikmat itu sama dengan minta kepekaan roh untuk melihat yang Tuhan lihat. Sebab kalau kita bisa memperoleh roh wahyu dan hikmat, kita bahkan bisa memilah-milah dan mencerna berkat apa yang kita perlukan sekarang dan bagaimana kita bisa menemukan berkat-berkat tersebut. Saya ketika dalam masalah atau sebuah tantangan lah, enggak harus persoalan. Atau di hari-hari biasa tidak ada masalah atau tantangan. Saya tetap selalu minta kepada Tuhan, aku ingin mengenalmu dengan benar Tuhan. Haus lapar saya itu bukan haus pertolongan. Pertolongan itu pasti semua orang penyembah berhala waktu dia dihimpit masalah pasti cari berhalanya untuk cari jalan keluar. Kita jangan cari Tuhan kalau ada perlunya. Perlu gak perlu, in good times and in bad times. Di masa yang baik, masa yang buruk. Di masa biasa maupun masa yang luar biasa, cari Tuhan. Itu harus konsisten. Saya selalu minta sama Tuhan satu hal. Lord, help me know you. Mengenal dia dengan benar. Saya selalu minta ini di atas semua berkat yang bisa saya minta. Saya minta roh wahyu dan hikmat. Katakan roh wahyu dan hikmat. Yaitu minta kepekaan roh. Saya minta Tuhan kasih aku hikmat Tuhan. Untuk melihat yang Tuhan lihat. Sebab kalau aku bisa melihat yang Tuhan lihat. Maka permintaanku kepada Tuhan dan permohonan akan berkat akan selalu tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang
Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Coba lihat ayat 18 sekali lagi. Supaya ia di sini I huruf besar, yaitu Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Agar kamu mengerti. Jangan minta jawaban dulu, minta pengertian. Seringkali kita minta jawabannya sekarang, pokoknya now Tuhan. Kalau enggak aku kecewa. Jangan langsung minta jawaban so pasti datang. Tetapi minta pengertian. Jangan sampai jawabannya datang, kita juling rohani, kita salah ngerti, kita salah paham sama dia, sama Tuhan. Kesalahpahaman yang paling parah adalah salah paham terhadap yang Maha Kuasa. Kalau saya selalu mulai doa saya dengan, Lord, teach me. I want to know you, aku mau mengenalmu dan kasih aku roh hikmat dan wahyu supaya aku melihat yang kau lihat. Aku minta roh pengertian. Give me the spirit of understanding. Roh pengertian itu bukan soal IQ atau EQ. Roh pengertian ini adalah spiritual intelligence atau intelligence rohani. Ini bukan kepandaian kita hitung matematika, fisika. Bukan. Tapi roh pengenalan akan Tuhan. It's very hard. Kalau itu bukan Roh Kudus yang bekerja, no one can have it. Anda bisa ke seminari, studi 4 tahun, sampai S3 sekalipun, PhD pun personal. Tapi kalau tanpa Anda benar-benar diberi roh hikmat dan wahyu, PhD-mu akan menjadi permanent head damage. Your seminary will be your time of being in a cemetery. Saya minta sama Roh Kudus. Saya minta sama Tuhan, kasih saya roh, wahyu, dan hikmat. Agar aku bisa melihat apa yang kau lihat. Agar permintaanku benar. Agar aku mengerti. Jangan berdoa untuk jawaban. Karena kadang-kadang jawaban datang kita gak ngerti. Tuhan berkati, mana berkatnya? Tapi waktu kita diberi roh pengertian, kita jadi ngerti. Karena Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapat. Kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Kalau kita hanya minta berkat saja, lalu kita akan menerjemahkannya dengan salah. Lalu kita mulai mengeluh sama Tuhan, mana berkatnya yang ku minta? Siapa tahu kali ini jawabannya terselubung. Sebab ada berkat yang tidak diberikan sebelum kau minta. Seperti kalau mau minta air. Kamu punya air enggak? Kamu punya botol aqua enggak? Aku mau minum. Enggak minta, mana orang tahu kau dahaga, kau haus. You have to open your mouth, you see. Tapi kadang-kadang kita minta sesuatu yang sudah ada di depan mata. Kita lupa. Mana ya? Aku minta kunci. Loh, kuncinya itu sudah di kamu. Enggak, minta kunci. Lalu marah sama istri. Padahal kunci dari tadi all along in your pocket, my friend. Ngamuk sama Tuhan. Aku minta kau udah dikasih sih. Aku datang sama Tuhan tangan hampa keluar. Katanya tidak akan pernah sama seperti waktu aku datang. Minta. Tuhan berkata, kalau kamu punya roh hikmat, kamu akan tahu. Yang kau minta itu, kali ini tidak akan kuberikan karena kau minta. Karena sudah ada padamu, sebelum kau minta sudah kuberikan. Cari, sudah ada di kantongmu. Minta jodoh Tuhan. Aku minta seperti yang BTS ya. Saya taunya STB sih. Saat teduh bersama. Minta. Gak datang-datang, kapan tuh opa dari Korea akan datang? Ternyata Tuhan sudah sediakan opa dari Indonesia yang setara. Dia bukan idealku, dia bukan yang kuinginkan, tapi seorang yang kuperlukan, tapi aku belum menyadarinya. Ternyata sudah ada di sebelah kananmu. Jangan noleh. Sebelah kanan itu sudah suami orang. Jangan macam-macam. Ini kiasan. Sometimes kita minta sesuatu yang kita nggak perlu. Atau kita minta sesuatu kita kira Tuhan akan berikan mentah. Ternyata kalau kita mintanya tanpa roh pengertian kita mudah kecewa. Tapi kalau kita mintanya dengan spirit of understanding. Dan this time, not always, not all the time. Kadang-kadang kalau kita nggak minta nggak dikasih, saya ngerti. Tapi kali ini beda kasusnya. Yang kau minta sudah aku taruh di sekelilingmu. Sudah ada di kantongmu. Cari. Jangan marah sama istrimu. Mana kuncinya? Di sini. Rogoh dulu tuh kantongnya. Oh, di sini. Cari. Gak ada leadernya. Gak ada. Ada
Lihat lagi, aku minta pemimpin berikutnya Tuhan. Untuk bantu aku dalam perusahaanku. Atau aku minta pemimpin berikutnya, misalnya dalam ministry, dalam CG. Minta Tuhan Yesus siapa? Gak ada Tuhan, gak ada. Lihat lagi. Kali ini aku gak akan memberikannya dengan cara seorang pemimpin jatuh dari sorga. Sudah ada. Tapi orang-orang kayak gini Tuhan mana bisa? Lihat lagi tuh 5 roti 2 ikan. Mana mungkin? Kadang-kadang kita minta emas, apalagi kalau emas lagi naik. Tuhan kasih kita tanah dan kita menghina. Apaan tuh? Lihat lagi. Kamu lihat itu ada sedikit kerlip di sana. Tanah ini mengandung emas. Kamu perlu ayak. Berakhir kamu akan dapat berapa gram. Daripada kamu pakai energimu untuk menuntut aku tentang sesuatu yang sudah kutaruh di bawah tanahmu. Cari. Kadang-kadang kita minta sesuatu rasanya ditolak. Rasanya di ghosting. Rasanya tidak ada hasil. Tuhan bilang ketok. Aku sudah pernah minta sama orang itu, dia gak mau. Ketok. Mana ada ketok orang itu cuman knock. Ketok itu kan namanya tok tok tok. Minta lagi. Mungkin di percobaan yang ketiga kali kau minta pada orang yang sama yang selalu menolakmu dan selalu tidak meresponimu. Ketiga kali dia berkata, aku mau. Siapa tahu? Siapa tahu? Asal kau lakukan dengan sopan, bukan dengan ngancam-ngancam. Sekalian itu bukan cara Kristen soalnya. Bagi yang belum punya jodoh. Siapa tahu ketika ketiga kali kau bilang, maukah kau dan aku menjadi special friend? Dia akhirnya mau. Tapi jangan dengan ngancam, diteror, ditelepon terus, disanggongin, ditunggu di depan rumahnya. Kau lakukan dengan cara Tuhan, dengan buah roh. Siapa tahu ketiga kali, keempat kali. Atau bahkan ke-13 kali kau kelilingin terus rumahnya. Runtuh tuh tembok Yerikonya. Siapa tahu kau apply lagi, tiba-tiba beasiswa diberi. There are some blessings kalau kita punya roh pengertian. Diberikan bukan pada saat the first attempt atau percobaan pertama. Kalau semua orang pakai definisi itu, hari ini saya tidak menjadi pendetamu. Mungkin hari ini saya sudah meringkuk di neraka. Ada orang-orang di masa lalu saya yang ajak saya ke gereja 2 tahun, gua gak mau. Bahkan sekali saya ditelepon, saya marahi, saya maki-maki itu, saya menyesal forever selama-lamanya. Salah satunya istrinya. Ini ada yang dari Kanada. So your wife, kakak-kakak rohani itu dulu semuanya. Teleponin saya, ayo ke gereja. Saya bilang, jangan ganggu aku. Untung mereka tidak pernah give up. Saya termasuk jiwa yang didapatkan karena knock, bukan talk. Bukan cuma talk sekali. Persevere. Ada berkat yang kau doakan. Sudah Tuhan berikan. Tapi it's not yet yours. Karena Anda perlu berjuang. Perlu berjuang untuk itu. Amin. Kalau kita punya roh hikmat, kita akan mengerti memilah. Kita akan mengerti memilah. Supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Sehingga kamu mengerti. Katakan, agar kamu mengerti. Jangan minta jawaban, minta pengertian. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya. Katakan, agar aku mengerti. Pengharapan apa yang kupunya. Katakan kanan kirinya, agar sana mengerti. Pengharapan apa yang ada padamu. Amin. Itu roh pengertian. Manusia roh kita jadi kuat. Karena yang kita kejar adalah hikmat. Roh wahyu dan hikmat. Yang kita kejar bukan berkat. Berkat akan ditambahkan. Yang kita kejar adalah hikmat. Roh wahyu dan hikmat. Itulah sebabnya, jangan baca Alkitab kalau perlu. Karena hikmat tidak terjadi waktu kau memerlukan. Hikmat itu justru mendarah daging ketika di hari-hari biasa kau tidak terdesak. Kau kejar takut akan Allah. Permulaan hikmat. Dan hikmat itu akan mengajarimu segala sesuatu. So when you need it, waktu Anda sungguh-sungguh butuh, detik itu, wisdom will teach you how to pray. And how to find your blessing each day. Bisa menemukan berkatmu tiap hari. Saya kasih 3 poin dengan ini, lalu habis itu saya lanjutkan ke baktian-baktian berikutnya. Nanti baktian selanjutnya, kenapa aku kok susah berubah. Supaya Anda jangan merasa dirimu adalah penjara bagi dirimu sendiri. Mari kita lihat yang pertama poinnya, kenapa aku tidak merasa hidup secara rohani. Number 1,
Ini antidotnya, saya kasih solusinya. Mintalah kepekaan roh untuk melihat yang Tuhan lihat. Manusia rohmu akan melek. Dan apa yang melek itu akan hidup. Mau tahu nggak kenapa banyak orang kehidupan rohaninya bukan hanya kering tapi mati rohani? Karena merem dia. Karena dia tidak melihat yang Tuhan lihat. Dan dia dijajah dengan panca indera. Yang dia lihat dengan mata jasmaninya, itulah realita. Hidupnya bukan oleh iman. Hidupnya oleh pemandangan matanya sendiri. Orang yang melek akan hidup. Orang yang melek akan bangun. Minta sama Tuhan kepekaan. Ask. Lord, I want to know you. Aku ingin mengenalmu dengan benar. Give me, kasih saya roh yang peka terhadap engkau. Niscaya kalau saya peka terhadap Tuhan, saya akan peka terhadap situasi. Lihat ya, gak ada orang yang peka sama Tuhan, tiba-tiba mengautiskan diri. Terputus dengan realitas sekelilingnya. Justru orang yang dekat sama Tuhan jadi people smart. Jadi street smart. Bisa menilai keadaannya. Gak ada orang yang ikut Tuhan lalu tiba-tiba jadi bengong. Makin dekat sama Tuhan, makin terputus. Tidak ada. Orang yang peka sama Tuhan nanti akan peka terhadap sesamanya. Dia bisa melihat opportunity di tengah-tengah masalah. Minta kepekaan untuk melihat yang Tuhan lihat. 2. Berdoalah untuk pengertian. Bukan sekedar jawaban. Boleh gak kita doa untuk jawaban? Boleh. Tuhan pasti akan menjawab. So pasti, karena dia adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu. Jadi pasti bukan hanya dia memberitahu apa yang benar dan salah. Dia pasti sampai mengajarkan why atau mengapa. Yesus itu disebut guru loh oleh murid-muridnya. Kalau guru di sekolah aja bukan hanya memberimu rumus, tapi melatihmu untuk mengerti kenapa rumusnya begitu. Yesus pasti akan sampai ke taraf itu melebihi semua guru karena dia adalah maha guru. He will teach you the why in all things. Tapi kalau belum apa-apa kita tuntut why, kenapa, mengapa. Kalau enggak kau jawab sekarang, aku kecewa. Then you don't know him. Karena kadang-kadang Tuhan tidak mau langsung memberitahu kepadamu mengapanya. Tuhan mau bereskan dulu hatimu. Karena itu berdoalah untuk pengertian. Bukan sekedar jawaban. Jawaban pasti diberikan. Minta spirit of understanding. Minta roh wahyu dan hikmat. Lord, give me wisdom. Give me Tuhan. Itulah sebabnya musuh wisdom itu adalah hati yang cepat kecewa. Musuh wahyu adalah hati yang kepahitan. Sebab orang yang kepahitan langsung merem rohnya. Langsung buta. 3. Ya. Tulis itu. Hiduplah dalam pengharapan baru dan pengurapan. Wow. Kita hidup. Saya tidak sempat bahas lagi ayat-ayat sisanya karena waktu. Di sana dijelaskan hebat kuasanya. Ada kuasa kebangkitan. Dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Orang Kristen itu punya hak untuk berharap setinggi-tingginya. Mau tahu kenapa? Kalau orang mati aja dibangkitkan. Harapan apa sih yang keterlaluan? Asal itu Alkitabiah ya. Jangan mengharapkan dosa. Aku berharap Tuhan. Supaya suami orang sebelah itu. Istri orang sebelah itu menjadi milikku. Tengking langsung dalam nama Yesus itu setan di hatimu. Aku berharap Tuhan orang itu bangkrut biar aku yang... Kalau harapanmu itu dalam Kristus. Harapanmu dalam firman. Enggak main comot-comot firman. Kalau kau benar-benar hatinya dibentuk sama Tuhan. Anda baca Alkitab itu menjadi sesi yang paling exciting sekalipun tidak ada yang khotbah. Karena setiap kali ada buka, pengharapanmu hidup. Seperti kelinci yang dikasih wortel di depan dan itu bukan PHP. Kalau manusia bisa memberi harapan palsu. Tuhan kalau memberi harapan padamu, pengharapan itu kata Roma 5 tidak akan mengecewakan. Kalau itu Tuhan berfirman, kalau dia menjadikan itu rema di hidupmu, it will happen to you. Dan pengharapan itu yang membuat hatimu selalu basah. Manusia rohmu itu selalu basah. Tidak pernah bunyi krik, 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 krik. Tidak pernah bunyi seperti pintu yang kasar yang tidak ada olinya. Itu harapan, kita harus hidup dalam harapan. Ya Tuhan, manusia roh kita itu makan dari pengharapan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh lagi adalah orang Kristen yang sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Pengharapannya semua duniawi, ikut-ikutan sama orang dunia. If your hope in you, dalam hatimu itu adalah harapan-harapan yang karena firman, manusia roh akan bertumbuh dengan pesat. Every day I live in the living hope. Saya hidup seolah-olah semua janji Tuhan itu akan digenapi Tuhan hari ini dalam hidup saya. Tiap pagi saya bangun tidur saya berkata, Lord I'm ready. Come on, fulfill your word in me. Genapi firman-Mu. 3 poin sini, munculkan 3-3-nya. Silakan difoto. 1, 2, 3. Oke. Son. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.